Kita nyanyi ya. Buah Roh Kudus. Nah, kita kasih, suka, damai. Mau pakai gitar? Boleh. Hidup panjang, sabar dengan kemurahannya. Lakukan kebaikan, setia sampai mati. Jantung lemah lembut, kuasailah diri, muliakanlah Tuhan. Kasih, suka, damai, hidup panjang, sabar dengan kemurahannya. Lakukan kebaikan, setia sampai mati. Jantung lemah lembut, kuasailah diri, muliakanlah Tuhan. Kasih, suka, damai, hidup panjang, sabar dengan kemurahannya. Lakukan kebaikan, setia sampai mati. Jantung lemah lembut, kuasailah diri, muliakanlah Tuhan. Filipi pasal 1, karena 30 ayat, masing-masing 5, 5, berarti 2 kali ya gilirannya. Kita akan membaca seorang 5 ayat. Filipi hijit cong, hijit jet. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, budak-budak Kristus Yesus, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik gereja dan diaken, kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita, bahkan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam jantungku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas untuk seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus
karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku berada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena untukku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti untukku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, adalah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Untuk mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi untuk kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di hari perhentian sesuai dengan perjanjian lama, kami dapat dipersatukan di gereja rumah di Jalan Parit nomor 2 untuk memuji bahkan belajar firman-Mu sebelum kami melayani Engkau dalam pelayanan pembesukan bahkan pengabaran Injil. Ya Bapa, kami serahkan waktu kami, mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat belajar firman-Mu untuk menguatkan kami, supaya kami dapat melayani Engkau seperti Tuhan Yesus, bahkan Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Surat Filipi itu disebut surat sumber sukacita dari Yesus Kristus. Walaupun surat ini kan ditulis dari dalam penjara, masih ingat? Ada berapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara? Singkatannya Eko Vivi ya. Efesus, Ko, Kolose, Filipi, dan Filemon. Nah, Paulus sedang berada di penjara di kota Roma yang dicantumkan di Kisah Rasul 27 dan 28. Nah, kenapa kita sebut ini sumber sukacita dari Tuhan Yesus? Kata sukacita ini terus dipakai ya di surat Filipi. Coba lihat ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Berdoa untuk semua anggota gereja di Filipi ya. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, sukacita di sini
Sukacita yang pertama adalah karena kita sudah percaya Yesus. Karena tadi kita nyanyikan 9 aspek buah Roh Kudus dengan 3 modal dasar yang kita terima langsung ketika kita percaya Yesus. Kasih, suka, damai. KSD ya, kasih, suka, damai. Itu modal dasar. Kasih dari Allah diberikan pada kita, kita terima saja. Dan sukacita juga Allah berikan ketika kita percaya Yesus. Kemudian damai, kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Kita bisa hidup panjang sabar, murah jantung, melakukan kebaikan atau pelayanan, terus setia sampai mati, jantungnya lemah lembut, supaya jantung yang lemah lembut berisi firman dan Roh Kudus memampukan kita untuk menguasai diri. Ingat ya, modal dasarnya apa? 3. Kasih, sukacita, dan damai. 3 ini ya. Nah, dari Paulus, nama aslinya Saulus. Ya, masih ingat Saulus? Saulus itu di Kisah Rasul 9, dia bertobat. Kisah Rasul 7, dia membunuh Stefanus. Saulus. Saulus itu nama yang keren ya, karena nama sama dengan raja. Nama Ibrani. Nah, tetapi sekarang waktu dia mengabarkan Injil, dia menggunakan nama Romawi. Ya, jadi artinya nama yang dahulu, yang orang tua kita berikan pada kita tuh tak penting. Ya, tidak penting. Tapi yang penting di sini nama dari siapa? Dari Tuhan. Saulus tidak memakai nama lamanya lagi karena dia diutus mengabarkan Injil kepada orang tidak bersunat. Dan Tuhan juga membuat dia menjadi warga negara Roma. Bayangkan ya, kenapa kita masa lampau kita seperti yang kita jalani. Itu Tuhan ingin membuat kita siap ya melayaninya. Seperti Saulus, karena dia ahli perjanjian lama, jadi dia dipakai Tuhan untuk menulis perjanjian baru. 14 kitab ya, termasuk kitab Ibrani. Nah sekarang Saulus menjadi Paulus. Paulus itu artinya si kecil. Kalau bahasa Hakanya itu apa? Asyau. Asyau. Kemudian pertanyaannya, kenapa ada nama Timotius? Apakah Timotius itu adalah co-writer ya, penulis surat bersama-sama dengan Paulus? Bukan ya. Karena kalau kamu baca dari ayat yang ketiga, coba lihat ya. Dia tidak bilang kami mengucap syukur. Apa dia bilang? Aku. Berarti Paulus penulis surat. Iya, tunggal. Aku mengucap syukur. Nah, sekarang kenapa ada Timotius? Timotius itu memang ya rekan kerja Paulus yang bersama-sama dengan dia mengabarkan Injil ke kota Filipi. Kota apa? Nah, Filipi itu apa arti nama kota Filipi? Masih ingat nggak? Ya, Filipi itu sebuah kota yang diberi nama sesuai dengan bapaknya Alexander. Ya, Filipi dari Makedon. Ya, jadi Alexander dan bapaknya itu tokoh sejarah loh, yang meruntuhkan kerajaan Iran, Persia. Masih ingat ya, Esther suaminya mau menghancurkan kerajaan Yunani dalam kitab Esther kan? Tapi sebaliknya setelah itu ya Philip Makedon ini berhasil malah ya, meruntuhkan kerajaan Iran. Nah, kerajaan Babel berapa tahun bertahan? Ingat nggak? Babel itu 70 tahun. Ingat ya? Nabopolassar, bapaknya Nebukadnezar, dipakai ya untuk menghancurkan Asyur. Menghancurkan apa? Asyur. Ibu kota Asyur terkenal apa namanya? Yang diinjili oleh Yunus. Niniwe. Paham ya? Jadi Babel itu dulu kerajaan kecil. Begini ya kamu lihat ya. Babel itu kerajaan kecil di bawah Asyur. Di bawah apa? Asyur. Jadi waktu raja Asyur itu yang hebat tuh mati, ya putranya tidak hebat lagi. Langsung ini bapaknya Nebukadnezar, Nabopolassar, langsung dia menyerbu Asyur loh. Menyerbu apa? Asyur. Dan dia perang dengan Asyur di mana? Di tempat yang bernama Karkemis. Karkemis. Nah di tempat Karkemis inilah terjadi perang Asyur dengan Babel. Babel ini dulu adalah kerajaan kecil di bawah Asyur. Tapi dia memberontak.
Ya selalu begitu ya. Kalau raja tuh dia nggak mau jadi raja boneka. Ya pasti ya. Di dunia ini seperti itu, seperti di Indonesia. Wakil gubernur tuh nggak mau jadi wakil gubernur, pasti dia tendang gubernurnya. Betul nggak? Wapres juga begitu, akan tendang presidennya. Jadi jarang ya orang yang setia di dunia ini. Jadi Babel setelah dia melihat ya raja yang berkuasa itu lemah, bapaknya Nebukadnezar, dia menyerbu Asyur. Nah, waktu menyerbu itu terjadi perang antara dua negara ini, Asyur dengan Babel. Mesir itu melihat ini ada peluang nih. Kalau dua-duanya perang, dua-duanya lemah, aku datang, hancurkan mereka, aku Mesir jadi superpower lagi. Mesir itu pernah jadi superpower dan mau jadi superpower lagi, ternyata tidak bisa lagi karena patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu sudah Tuhan susun. Siapa superpowernya? Pertama Mesir, kedua Asyur, ketiga apa? Babel, keempat ini. Kalau Babel emas, kalau Iran adalah perak. Ya, perak. Nah, perunggunya siapa? Yunani. Kemudian kaki emas dan tanah liat Romawi. Jadi waktu perang itu raja di Mesir, namanya terkenal loh. Namanya Raja Neko. Jadi Neko itu datang ya, kamu lihat kalau dari Mesir, dia mau perang di Karkemis, dia kan lewat Yerusalem, lewat mana? Nah, di Yerusalem ada raja yang kepo. Raja apa? Kepo. Siapa dia? Yosia. Yosia itu raja bagus yang mengadakan reformasi. Tapi dia kepo. Dia tidak tanya sama Tuhan, boleh nggak aku perang sama Mesir? Dia kepo, dia masuk ke perang, akhirnya dia mati. Ya, Raja Yosia. Jadi waktu itu, bapaknya Nebukadnezar namanya Nebupolasar. Dia mati. Kemudian apa yang terjadi? Cepat-cepat ya dia panggil Nebukadnezar untuk berperang. Ya mungkin dia panggil namanya Nep ya. Atau Bu kan. Bu datang Bu gitu. Nah, waktu Nebukadnezar itu datang, ternyata Nebukadnezar itu lebih hebat dari bapaknya. Lebih hebat. Dia jago perang, dia jago arsitek, dia jago segalanya sehingga membuat Babel itu kerajaan yang sangat megah. Dan Tuhan membentuk kerajaan Babel hanya satu loh, untuk menawan bangsa apa? Israel dibuang. Ya, dibuang. Jadi Nebukadnezar itu waktu dia perang ya di Karkemis, kalah ini Asyur, habis. Dia habiskan kerajaan Asyur sampai kota Niniwe ya, kota yang besar itu dalam kitab Yunus itu dibuat tidak kelihatan lagi. Gimana cara membinasakan kota? Zaman dulu tahu nggak? Caranya gimana? Ya kalau kita membangun sesuatu kita tahu lah ya bagaimana insinyur sipil ini membangun atau tukang. Caranya Nebukadnezar itu ya dengan kayu dibakar habis apa? Bakar habisnya. Jadi zaman dulu untuk memusnahkan manusia satu dengan salib, dengan apa? Salib. Nah, siapa yang memperkenalkan salib di dunia ini? Siapa? Memang salib itu dipakai secara lokal di Kanaan, ya orang yang disalib itu dihukum mati sudah dipakai lokal, tapi belum diinternasionalkan. Mesir tidak menginternasionalkan salib. Siapa itu? Asyur. Ya, waktu di Kem itu nggak disinggung waktu khotbah tentang kitab apa tuh? Nahum. Nahum itu tentang Asyur. Asyur itu yang membuat salib itu dipakai secara internasional. Secara apa? Ya, Asyur, kemudian dipakai Babel, dipakai Yunani, nah dipakai lagi Romawi ya secara superpower. Jadi waktu dia berhasil memusnahkan kerajaan Niniwe, ya Niniwe ini ya dulu kan kota yang bagus ya, habis nggak kelihatan puing-puingnya pun nggak ada. Ya sampai nanti Alexander the Great ya sampai di Niniwe dia nggak ngerti itu ada kota yang besar. Nah jadi setelah dia jadi si Nebukadnezar berhasil mengalahkan Asyur di Karkemis, nah dia masuk ke Mesir. Masuk ke mana? Kenapa ke Mesir? Karena Raja Neko ini mau perang sama dia.
Dia sikat juga Mesir. Dia sikat. Jadi waktu dia berjalan ke Mesir, nah ini lewat mana dia? Yerusalem. Lewat mana? Ya, jadi di tahun 606 inilah dia menawan ya Daniel dan kawan-kawan. Siapa? Nah, Daniel dan kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat ya, memang Paulus itu ya adalah seorang yang dulu namanya siapa? Saul. Ya, Saul. Tapi sekarang menjadi Paulus. Paulus artinya apa? Si kecil. Ya, yang mengabarkan Injil di wilayah Eropa. Di kota Filipi, tadi saya sudah bilang backgroundnya, Filipi ini adalah siapa? Bapaknya yang bernama Alexander. Nah, Alexander ini begini, setelah Babel 70 tahun berkuasa, diruntuhkan Asyur. Asyur ini berkuasa berapa tahun? 200 tahun. Berapa? Jadi Esther ini suaminya siapa dia? Esther itu adalah istri dari cucunya Kores. Kores punya anak, punya cucu, namanya Xerxes Ahasiweros. Nanti ya. Jadi semua kerajaan-kerajaan superpower itu Tuhan bentuk untuk kedatangan Yesus. Ya, yang pertama kali dan kedua kali. Jadi waktu Nebukadnezar runtuh ya, oleh Cyrus diruntuhkan oleh Yunani. Ya, Yunani juga kerajaannya berapa tahun? Nih, 200 juga. 70, 200. Nah, kemudian Yunani diruntuhkan ya dengan sendirinya. Kenapa bisa runtuh? Jadi waktu Alexander the Great itu mati, dia menyisakan 4 jenderal. Berapa? 4 jenderal. Jadi wilayahnya dibagi 4. Nah, pada saat itu orang nggak berpikir ya, Roma itu akan menjadi sebuah superpower. Ya, Roma menjadi superpower karena sudah ditentukan kan? Patungnya Nebukadnezar apa? Emas, perak, kuningan atau perunggu, dan terakhir apa? Besi dan tanah liat. Kalau kamu lihat ya emas ya, emas ini berat jenisnya paling berat tuh. Paling berat jenisnya. Emas lebih berat daripada perak. Perak lebih berat daripada perunggu. Perunggu lebih berat daripada besi. Besi itu logam yang paling ringan tapi paling kuat ya, paling banyak di muka bumi ini. Dan yang terakhir tanah liat. Kakinya itu 10 jari. Melambangkan Eropa bersatu didirikan oleh 10 negara. Kalau kamu lihat ya. Karena Eropa bersatu nanti akan menjadi kerajaan antikristus. Ya. Jadi Yesus lahir di kerajaan Roma. Semua sudah Tuhan susun loh. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Paulus mengabarkan Injil di kota Filipi. Nah, ini penting ya belajar Filipi. Filipi itu ya kota yang tidak ada sinagoge, karena Paulus waktu mengabarkan Injil di sana di Kisah Rasul 16, dia tidak menemukan sinagog. Tapi dia mengabarkan Injil di mana? Di pinggir sungai. Kenapa pinggir sungai? Orang Yahudi kalau tidak ada sinagog, apa yang mereka lakukan? Dalam Mazmur 137, coba baca. Mazmur 137, Mazmur yang dulu pernah dibuat lagu ya oleh penyanyi Amerika, menjadi lagu disco. Ingat ya, di tepi sungai-sungai Babel. Ya, tidak ada sinagog. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi waktu orang Israel tidak ada 10 keluarga, mereka akan apa? Bertemu di pinggir sungai. Dasarnya apa? Mazmur 137. Jadi Paulus waktu masuk ke kota Filipi, ya setelah ada panggilan Makedonia, dia tidak melihat ada sinagog. Kalau ada sinagog, pasti dia ke sinagog untuk menyampaikan Injil kepada orang Yahudi di situ berdasarkan perjanjian lama. Karena nggak ada, dia mengabarkan Injil di pinggir sungai. Dia berjumpa dengan siapa? Lydia. Lydia itu bukan asalnya Filipi, dari mana dia? Penjual kain ungu dari Kenkrea. Ya, Kenkrea. Dia bertemu dengan Paulus, dia percaya, itu keluarga pertama yang percaya. Keluarga kedua yang percaya adalah keluarga kepala penjara di Filipi yang tidak disebut ya namanya. Jadi kita bersyukur ya bahwa ya, surat Filipi ini adalah tentang apa?
tentang sukacita, ya, sukacita dari Yesus Kristus. Kamu lihat ya. Timotius adalah rekan kerja Paulus yang nanti ya akan menjadi penerus Paulus ya, ketika Paulus mati. Nah, Timotius ini disebut sebagai rekan kerja karena setelah itu Paulus mengatakan apa? Budak-budak Kristus Yesus. Jadi walaupun penulis suratnya bukan Timotius, Paulus ya, atas inspirasi Roh Kudus, tapi Timotius itu sama dengan Paulus. Apa gelarnya? Duloi, ya, Dulos, Kristus Yesus. Kemudian surat itu ditujukan kepada semua orang kudus di dalam Kristus. Nah sekarang ya, kalau kita belajar frasa di dalam Kristus itu sangat luas, banyak penjelasannya. Ya, pernah saya jelaskan tidak ada agama di dunia ini yang pernah menyebut ya anggotanya sebagai di dalam. Tidak ada ya. Hanya di dalam agama Kristen kita ada sebutan di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Makanya setiap kali itu sebutan yang pas dalam bahasa Hakka itu cunui. Cunui di dalam Kristus. Cinoi. Tisung ciboimu. Ya. Jadi saudara-saudari dalam Kristus yang saya kasihi. Harus di dalam Kristus. Kalau nggak dalam Kristus, ya kasihnya bukan kasih Allah. Ya, di dalam Kristus. Sebutan yang Alkitabiah. Ya. Dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, Filipi itu masih ingat ya, dia kota yang merupakan kota Roma. Kota apa? Roma. Nah, kalau Roma itu begini, kalau ada kota Roma, mereka itu ingin menjadi Roma kecil. Roma apa? Roma kecil itu punya satu hak, ya banyak hak ya. Hak yang pertama nggak usah bayar pajak. Kemudian punya pemerintahan tersendiri. Syaratnya begini, waktu mereka mau menjadikan kota itu kota Roma, mereka harus mendatangkan 300 tentara veteran Roma. Gitu. Sampak. Ya, tentara veteran ya, dan mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin kota. Veteran itu berarti veteran hampir pensiun. Ya, hampir jadi veterannya. Lopin. Lopin. Tui hiwe pina. Sampaknya loh. Kita kaisa mereka menjadi warga negara Roma tapi menjadi warga kota Filipi. Jadi Filipi itu kota yang ini loh, yang punya apa? Ciri khas. Makanya Paulus di situ waktu dia di penjara, dia bilang saya ini warga negara Roma, kalian nih sembarangan aja penjarakan saya tanpa mengadili saya. Mereka langsung takut ya. Karena menjadi warga negara Roma satu kehormatan, tinggal di koloni Roma juga suatu kehormatan. Nah, Paulus ini menulis surat, kamu lihat ya. Surat itu dituliskan kepada semua orang yang percaya. Kemudian dengan kita bersyukur ya gereja Filipi akhirnya punya apa? Gembala, penatua, diaken. Nah, kemudian salamnya sama, kasih karunia dan damai dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ingat ya, surat Filipi adalah surat sukacita. Nah, dalam pasal 1 ini ya, walaupun Paulus dalam penjara, ya sukacitanya tetap. Jadi ya, sukacita ini asalnya merupakan hadiah Tuhan. Tidak toh? Dikaham toh hilo. Ya, hilo, sukacita. Hilo. Kerendahan hati juga bisa ya. Hilo. Kerendahan hati itu kyangpi, sukacita. Kasih, suka, damai, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setia sampai mati, baru lemah lembut itu sama dengan rendah jantung, lemah lembut. Ya. Jadi kasih karunia dan damai dari Allah. Jadi kata sukacita itu bahasa Yunaninya apa? Kaire. Karis. Dari kata kaire ini menjadi karis. Nah, ada kota yang namanya Kairo. Aku bersukacita. Jadi sangat menarik belajar kitab Filipi. Yang minggu depan kalau Tuhan izinkan saya akan berkhotbah ayat 3, 4, 5. Kenapa bersukacita? Ya, bersukacita dengan satu, bersyukur. Kamu lihat ayat 3 kan? Aku bersyukur. 4. Ya, sukacita dinyatakan apa? Bersyafaat. Aku berdoa. Ya,
ya berdoa. Yang ketiga, nah, kenapa aku bersuka cita? Ayat 5. Ada persekutuan pengabaran Injil antara Paulus dengan gereja Filipi dari mula sampai saat ini. Paham ya? Ada syukurnya, ada syafaatnya, ada sekutu, 3S. Ayat 3, 4, dan 5. Nah, jadi sangat menarik ya surat Filipi, karena sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan hidup kita. Paulus di penjara kan, tapi tidak membuat dia tidak bersukacita. Karena sukacita itu dasar kan, apa? Kasih, suka, damai itu dasar ya dari hidup Kristen kita. Apapun yang terjadi, saya pernah tunjukkan kan, iblis mau buat hidup kita apa? Hitam. Ya. Gampang sekali ya membuat hidup orang tak bersukacita. Tapi kita harus kembalikan ya hidup bersukacita. Contohnya begini. Waktu Paulus di penjara, dia menyanyi dan berdoa, sukacitanya kembali. Langsung Tuhan kirim gempa. Ya. Dan satu hal ya, Paulus tuh orang yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Dia nggak fit loh. Ya, 3 kali dia berdoa, minta supaya iblis utusannya meninggalkan dia. Tapi Yesus bilang tidak. Justru dalam kelemahan mulah ya kuasaku dinyatakan dengan sempurna. Jadi kita memang ya banyak kendala dalam hidup, ya, sakit penyakit, ya, problema kehidupan, tapi tidak ya membuat kita tidak bisa melayani dengan sukacita. Harus selalu sukacita. Ya, kamu bayangkan kita hamba Tuhan, ya tiap kali orang lihat wajah kita cemberut, banyak masalah, ya bagaimana kita bisa membuat orang bersukacita. Dan yang terakhir di sini, Paulus itu titik beratnya adalah gereja. Kamu lihat ya, kepada semua orang percaya. Jadi kita banyak pelayanan memang, tapi fokus kita tetap gereja ya, bukan sekolah, bukan yang lain, tapi tetap gereja. Ya supaya orang bisa ke gereja. Bisa apa? Gereja. Intinya di situ. Ya, dari sekolah orang percaya dia ke gereja, guru mengajar satu saat bisa ke gereja. Intinya di situ loh. Kalau enggak kita kehilangan fokus apa? Kehilangan apa? Fokus. Tuhan enggak suka. Tuhan apa? Fokus kita adalah apa? Orang percaya dalam Yesus. Jadi Paulus pada zaman sekarang kan banyak pelayanan ya dari gereja, ada pelayanan panti asuhan, pelayanan sekolah, ya, pelayanan sekolah Alkitab, tapi fokusnya tetap apa? Gerejanya Yesus Kristus. Karena Yesus, kamu lihat di situ ya, dan di atas batu karang ini, aku Yesus akan mendirikan apa? Gerejaku. Fokusnya ini loh, kita hamba Tuhan, fokusnya tetap gereja, ya bukan yang lain. Ya semua harus dikembalikan fokusnya kepada gereja. Jadi anak-anak diajak ke sekolah minggu, ya, dan guru-guru juga ya, bisa menjadi anggota gereja yang belajar firman Tuhan secara tepat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita karena Yesus sudah mati untuk dosa kami sehingga kami dapat menerima kasih-Mu, menerima sukacita keselamatan, sukacita pelayanan, dan kami punya damai karena kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami juga diberi anugerah yang luar biasa untuk melayani Engkau. Kami bersyukur untuk surat Filipi yang akan kami pelajari mulai dari minggu ini. Kiranya sukacita yang Tuhan Yesus miliki dapat diberikan pada kami selantiasa supaya hidup kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Bapa, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, dan gereja-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. P.I. Rudi, ada kesaksian. Doakan untuk pengujian kita hari ini.